Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kalian akan belajar bahasa Indonesia kelas 11 bersama saya. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Ciri-ciri ceramah, unsur-unsur ceramah, struktur teks ceramah, kaidah kebahasaan teks ceramah, mengonstruksi teks ceramah. Penjelasannya akan meluncur pada layar-layar berikut. Ciri-ciri ceramah disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang disiplin ilmu yang diceramahkan. Ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Terdapat komunikasi dua arah atau banyak arah antara pembicara dan pendengar. Terdapat ajakan untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Unsur-unsur ceramah. Yang pertama adalah penceramah. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi seorang penceramah, harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Yang kedua, ada pendengar, yaitu audiensi. Pendengar merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Dalam hal ini, pendengar bisa siapa saja, tidak terbatas terhadap status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah materi. Materi dalam ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama. Akan tetapi, ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Selain itu, materi hendaknya disusun secara sistematis, sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Selanjutnya adalah media ceramah. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Ceramah di zaman sekarang tidak hanya dilakukan di rumah ibadah, tetapi juga bisa di banyak tempat. Adapun kegiatan ceramah bisa dilakukan secara langsung ataupun direkam, sehingga pendengar bisa melihat dari internet, televisi, atau media yang lain. Struktur teks ceramah berisi pembukaan. Pada pembukaan ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Pada bagian ini pun terdapat paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Pada bagian isi terdapat ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Pada bagian penutup terdapat simpulan dari isi ceramah, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Kaidah kebahasaan teks ceramah.
Kalimat imperatif adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain. Kata ganti pada umumnya menggunakan kata ganti orang pertama, seperti saya dan aku. Sementara itu, kata ganti orang pertama jamak adalah kami. Teks ceramah juga sering menggunakan kata sapaan yang ditujukan kepada pendengar. Misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin. Teks ceramah juga umumnya memuat kata-kata kerja mental. Kata-kata kerja mental menunjukkan respon pembicara terhadap sesuatu, seperti contohnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, mendapati. Selain itu, teks ceramah juga menggunakan istilah atau kata-kata teknis yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Misalnya, jika yang dibahas masalah keagamaan, terdapat istilah istiqomah, qanaah, surga, neraka. Mengonstruksi ceramah terdiri dari menentukan gagasan pokok, membuat kerangka ceramah, menyusun ceramah. Ketiga poin ini akan Ibu jelaskan pada slide selanjutnya. Langkah-langkah menentukan gagasan pokok. Pemilihan topik sebelum ceramah sangatlah penting. Hal ini bertujuan agar kita dapat fokus dan menguasai tema atau pembahasan pada saat berceramah, agar pembahasan tidak melebar dan jauh dari pembahasan utama. Menentukan tujuan ceramah, yang pertama bersifat informatif, memberikan informasi kepada pendengar. Persuasif, mengajak para pendengar untuk sepakat, memercayai, menyetujui, bahkan mengikuti yang disampaikan penceramah. Sedangkan rekreatif, ceramah ini bersifat menghibur. Menentukan gagasan pokok, setiap paragraf yang baik hanya memiliki satu gagasan pokok. Gagasan pokok tersebut dituangkan dalam kalimat-kalimat penjelas yang sederhana agar mudah dipahami. Cara membuat kerangka ceramah. Harus ada pembuka isi dan penutup. Maksud ceramah harus diungkapkan dengan jelas. Pastikan setiap bagian kerangka hanya memiliki satu gagasan pokok. Bagian setiap kerangka harus tersusun secara logis. Setelah dikembangkan gagasan-gagasan pokok tersebut menjadi paragraf, susunlah paragraf tersebut menjadi paragraf yang padu. Setelah itu, cermati kembali susunannya, mana bagian pendahuluan, isi, dan penutup, sehingga jadilah teks ceramah yang baik. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.